Multitasking adalah salah satu trigger paling besar kenapa ibu rumah tangga itu gampang stres. Hai guys, kembali lagi dengan aku. Ya, kali ini aku mau bahas soal dunia parenting nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, jadi ibu rumah tangga tapi nggak pakai nanny, nggak pakai asisten rumah tangga, bahkan nggak pakai pembantu, tapi masih bisa kerja, kadang bikin video juga gitu. Gimana sih cara bagi waktunya? Soal ngomongin bagi waktu ini sebenarnya masih PR banget sih buat aku. Mungkin beberapa cara ini bisa kalian terapkan. Oh ya, disclaimer dulu ya. Anakku baru 1 dan dia usia 3 tahun. Jadi mungkin situasinya beda kali ya kalau kalian punya anak 2, 3 atau 4 gitu. Ya, penasaran gimana cara aku membagi waktu dan tenaga untuk mengerjakan semuanya? Simak video berikut ini. Check this out. Poin pertama adalah multitasking. Ya, tapi multitasking dengan cara yang cerdas ya, jangan berlebihan. Kalau menurutku, multitasking adalah salah satu trigger paling besar kenapa ibu rumah tangga itu gampang stres. Ya, begitu banyak PR yang harus dikerjakan, cuci baju, cuci piring, masak, belum lagi mainan sama anak, kerjaan yang belum kelar gitu. Kita harus dipaksa untuk menyelesaikan secepatnya. Ya, di beberapa kondisi kita memang harus bisa multitasking, tapi di beberapa hal juga kita nggak bisa multitasking. Soalnya kenapa? Multitasking itu bikin otak kita tuh kayak cepet capek dan kita susah fokus, jadinya ya sepaneng gitu loh otaknya. Jadi pilihlah beberapa pekerjaan yang bisa dimultitasking. Misalnya nih, kamu masak kan bisa disambi juga dengan nyapu atau dengan cuci piring. Nah, tapi untuk beberapa pekerjaan nggak bisa dimultitasking gitu. Kayak aku misalnya nulis gitu, ya aku nggak bisa multitasking sambil ngomong, atau aku nggak bisa gitu. Jadi itu harus fokus. Jadi multitasking itu memang sangat membantu, tapi nggak semuanya bisa dimultitasking gitu. Yang kedua adalah lakukan hal yang paling penting di waktu yang paling luang. Jadi kamu bisa membuat skala pekerjaan-pekerjaan yang memang menuntut fokus ya. Maksudnya hal-hal yang emang harus banget kamu lakukan tanpa bisa diganti oleh siapapun. Misalnya pekerjaanmu, misalnya kamu WFH atau kamu punya pekerjaan freelance. Ya udah, itu kamu kerjakan ketika anak sedang tidur atau ketika anak sedang main dengan bapaknya atau main sama temannya. Itu jauh lebih efektif menurutku. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan kayak misalnya bersih-bersih rumah, itu kamu bisa lakukan ketika kamu sembari, maksudnya anak tuh sambil main, sambil bersih-bersih rumah bersama. Misalnya dalam kondisi rumah berantakan ketika anak tidur, dia udah biarin, nanti aja. Poin ketiga adalah carikan teman untuk anak. Ya, kalau ibu-ibu lain biasanya kalau anak tetangga main di rumah, dia kan pasti males ya karena ngotorin rumah. Kalau aku, ya udah biarin aja dengan senang hati. Kenapa? Jadi disitulah anak tuh punya teman buat main dan kita punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lain gitu sih. Kadang malahan ya udahlah biarin anak-anak pada main kesini, sangat ya mainan terserah mau mainan apa, udah tuang semuanya, it's okay gitu. Nah, di momen-momen inilah kita bisa melakukan hal yang butuh fokus gitu ya, sembari tetap mengawasi mereka bermain sih. Poin keempat adalah biarkan rumah berantakan sesaat, bersihin 1 kali aja dalam sehari. Kalau aku sih gitu ya, mungkin beberapa ibu yang lain sehari bersihin rumah 2 kali kali ya. Ya dulu aku memang agak perfeksionis ya, kayak sehari 2 kali ya, pagi bersihin, sore juga bersihin. Tapi lama-lama capek juga ya, kayak ya udah sih gitu. Jadi mending pagi, siang biarin berantakan, anak juga main sepuasnya, sore baru kita bersihin. Jadi suami pulang rumah juga dalam kondisi yang bersih, kita tidur juga dalam kondisi yang bersih. Jadi kita bisa istirahat dengan efektif gitu. Itu sih caraku untuk membagi tenaga. Soalnya kalau misalnya tenaga kita digunakan untuk hanya bersih-bersih rumah terus, yang kalau punya anak sebenarnya bersih-bersih rumah itu ya nggak pernah bersih gitu. Ya berantakan terus. Baru 5 menit diberesin, berantakan lagi. Ya begitulah. Kalau aku sih gitu. Jadi biarkan anak main sepuasnya, berantakan gak apa-apa, habis itu diberesin. Hemat tenaga dan hemat waktu, ya nggak? Ya, poin kelima adalah YouTube. Ya, sebenarnya tuh YouTube itu cukup membantu sih, tapi kita harus tetap punya batasan. Kalau anakku nonton YouTube ya saat aku mandi, ketika suamiku kerja pulang sore dan aku harus mandi kan, dan anakku nggak ada yang pegang, ya udah terpaksa deh dia di baby chair sambil nonton YouTube gitu. Nah, selepas aku selesai mandi, sholat, ya udah selesai YouTube-nya. Jadi ya 1 hari itu bisa berarti 2 kali
setengah jam ya, 1 jam kali berarti anakku kalau nonton YouTube. Ini gitu sih. Ya daripada kalau kita mandi nggak tenang gitu kan, terus anak gedor-gedor kan rasanya emosi juga gitu. Ya udahlah, YouTube terima kasih. Asal kita punya batasan dan bisa memilah sih tontonan yang tepat untuk anak gimana, ya nggak? Kamu ikut bikin YouTube? Ya, ini juga multitasking. Poin ke-6 adalah minta tolong sama suami. Ya ini penting banget sih, nggak usah sungkan minta tolong sama suami ya. Ya dia juga punya kewajiban untuk menjaga anaknya ya nggak sih. Jadi kalau kamu udah pantang-panting gimana cara menyelesaikan semuanya, ya udah bilang aja sama suamimu, hey minta tolong, ayo bagi tugas gitu sih. Ini gitu ya. Untuk sekarang sih suamiku bertugas untuk mencuci piring gitu setiap hari. Jadi ya teamwork itu poinnya juga. Poin ke-7 adalah jangan berekspektasi terlalu tinggi, dan kadang-kadang tuh to-do list juga nggak berguna ya. Kalau aku awal-awal masih pakai to-do list ya, hari ini pengen nyelesain apa aja. Tapi lama-lama ini bikin stres juga gitu. Soalnya apa? Kondisi tiap hari tuh kayak berubah gitu. Tergantung si mood anak gitu. Jadi hidup kita tuh sangat bergantung kepada kondisi si anak untuk sekarang. Jadi yaudahlah jalani aja hari-hari, lakukan apa yang perlu dilakukan, yang wajib-wajib dulu, yang nggak bisa ya udah pakai cara yang lain gitu. Kayak misalnya nggak sempet masak ya udah nggak usah masak gitu kan, beli aja. Jadi ya realistis aja lah ya. Poin ke-8 adalah ukur tenagamu dan gak usah memaksakan diri. Kalau kamu sakit ini justru lebih ruwet mas. Kalau kamu udah ngantuk ya tidur aja, kalau kamu udah capek istirahat aja gitu. Itu sih intinya, nggak usah memaksakan diri. Kalau kamu udah capek banget buat nyuci baju ya udah biarin tuh baju di belakang, nanti juga kita yang nyuci ya gitu. Kalau kamu sakit itu kerjaan tuh makin menumpuk gitu loh, dan kita tuh jadi malah tambah stres dan nggak usah terlalu perfeksionis. Ya poin ke-9 adalah mau nggak mau nih kadang-kadang kita harus mengorbankan jam tidur kita sih. Ya kalau memang udah nggak bisa ya mau nggak mau kita harus tidur lebih larut, bangun lebih pagi. Hanya itu caranya gitu. Ya nunggu anak tidur baru kita bisa melakukan. Poin ke-10 adalah minum kopi. Ya minum kopi membuat kita lebih bersemangat gitu untuk melek gitu kan. Apalagi kalau kamu harus menjalani yang poin ke-9 tadi. Jadi minum kopi dan berbahagialah. Ya. Dan jalani hari-harimu ibu-ibu. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Ya, oke, itu aja sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman jangan lupa bahagia dengan tetap menjalani hari-harimu, mencuci baju, melipat baju yang menggunung, terus menggunung kan. Oke. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Dah. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap sehat, tetap semangat. Ya. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe dan bagian video ini ya. Dah, see you next time.